Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita bisa berkumpul bersama-sama, terutama setelah 2 tahun pandemi dan Tuhan menjaga kita semua di sini. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita juga berterima kasih kepada saudara-saudari kita semua yang sudah menyiapkan semuanya, juga usher yang sudah datang pagi hari supaya kita hari ini bisa beribadah bersama-sama. Mari kita berterima kasih juga. Memang nggak ada hal yang lebih menyenangkan lagi, ya lebih membuat kita bisa dekat selain daripada pertemuan secara offline. Saya sangat hargai semua saudara-saudara di sini yang selama 2 tahun ini kita kebaktian online, tapi terus devoted, terus memberikan hati. Saya memuji Tuhan tadi pagi waktu saya berdoa, saya bilang Tuhan terima kasih. Kau berikan kita keluarga yang mengasihi Engkau. Dan saya sangat bangga dengan kita semua di sini. Ya, bagaimana kita saling menjaga juga satu dengan lain. Karena kebaktian online bisa saja membuat kita cepat bosan, membuat kita merasa aduh males. Tapi saya lihat saudara-saudari yang selama 2 tahun hidupkan video, ikut terlibat. Dan berapa banyak saudara-saudari yang dalam 2 tahun ini yang terlibat. Jadi bukan kebaktian minggu gini kan hanya mungkin beberapa orang menyiapkan. Tapi setiap anggota jemaat saya lihat mempunyai kesempatan untuk bisa melayani dan mempersiapkan semuanya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena itu. Saya ingin kita bisa berdoa kepada Tuhan sama-sama. Tuhan, kami sangat bersyukur atas penjagaan Engkau, atas setiap kami di sini. Terima kasih Engkau berikan kami kesehatan. Terima kasih Engkau menjaga setiap kami di sini Tuhan. Untuk bisa dekat dengan Engkau dan bisa mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Pada masa yang kami sendiri tidak pernah alami dalam hidup kami. Kami juga bersyukur bahwa Engkau juga telah bersama dengan saudara-saudari kami yang Engkau telah panggil. Kami tahu Tuhan satu hari kami akan bertemu dengan mereka semua. Dan untuk selama-lamanya. Bantu kami untuk punya hati Tuhan. Melalui kejadian ini yang punya hati yang baru. Dengan apa yang kami alami Tuhan. Selama 2 tahun membuat kami semakin bersyukur bahkan hal kecil. Udara yang kami hirup setiap hari. Orang-orang yang Kau berikan dalam hidup kami. Karena banyak sekali Tuhan keluarga yang sibuk sebelum COVID Tuhan. Bagaimana masa COVID Tuhan Engkau bisa membuat keluarga untuk bisa spend time lebih lagi. Untuk kami bisa mengenal satu sama lain. Kalau di dunia Tuhan banyak perceraian. Banyak orang yang kemudian berantem, kemudian meninggalkan satu sama lain. Kami bersyukur, bukan kami tidak mengalami konflik, bukannya kami tidak mengalami masalah. Tapi Tuhan kami memiliki Engkau, mempunyai kebenaran firman Engkau. Memiliki saudara-saudari yang membantu kami ketika kami lemah. Bantu kami untuk bersyukur. Bantu kami untuk lebih menghargai setiap pemberian Engkau. Setiap detik kehidupan kami Tuhan. Tolong sertai kami bersama supaya hari ini ibadah ini kami bisa memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk bisa melihat Engkau sebagaimana harusnya Engkau dilihat. Tolong sertai hamba-Mu Tuhan. Dalam bulan ini Tuhan ketika kami bersama-sama sebagai jemaat seluruh Indonesia. Kami melakukan membership commitment renewal. Biarlah Tuhan kami bisa melakukan dari hati kami sepenuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini judul pelajaran saya adalah enlighten. Karena betul-betul doa dan pengharapan saya adalah setiap kita di sini bisa mendapat pencerahan. Supaya mata hati kita bisa menjadi terang. Bukan menjadi beban. Sudah 1 bulan ini kita belajar sama-sama dari buku Efesus. Kita juga saling berbagi dari buku One Another. Kita diskusikan, kita saling membantu, dan kita tahu ada banyak sekali kabar baik. Ada banyak cerita-cerita, ada banyak saudara-saudari yang datang dan bilang, bro, saya sangat-sangat bersyukur karena saya sekarang bisa lihat kembali Tuhan. Apa keinginan Tuhan bagi diri saya maupun bagi jemaat. Saya mendengarkan cerita, bagaimana orang yang sudah lemah dalam iman, yang sudah kembali dan semangat dan bisa lihat Tuhan lebih jelas lagi. Tapi tentu ada juga saudara-saudari yang dalam proses 1 bulan ini berpikir,
Apakah saya layak sebagai murid Tuhan? Bahkan ada yang berpikir, ini tentang masalah keanggotaan. Apakah betul saya ini layak jadi anggota di GKDI? Mungkin juga di antara kita di sini ada yang bertanya tentang itu. Dan saya berharap hari ini kita bisa enlighten. Hari ini kita bisa dicerahkan oleh firman Tuhan. Hari ini kita bisa dicerahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan malah kita terbeban. Saya ingin bacakan dari buku Efesus 1 ayat 18. Dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Enlighten. Agar kamu mengerti. Mengerti apa? Mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Itu yang pertama. Supaya kita punya pengharapan, punya hope. Dan supaya kita mengerti apa? Yang kedua, supaya betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bukan hanya pengharapan, tapi juga betapa kayanya setiap kita di sini. Karena Yesus, kamu dan saya kaya. Di mata Tuhan nggak ada sosial ekonomi. Di mata Tuhan tidak ada lihat jenis kerjaannya kamu dengan saya. Di mata Tuhan setiap kita di sini sangat kaya. Dan bukan hanya itu, hal ketiga dia bilang. Dan betapa hebat kuasanya. Bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa yang membangkitkan Yesus. Kematian adalah satu hal yang ditakuti manusia. Dan gak ada seorang manusia pun, siapapun dia, yang tidak akan mati. Itu adalah 100% pasti. Tapi kuasa yang bisa membangkitkan Yesus, kuasa inilah yang ada pada kamu dan saya. Dan dia bilang betapa besar kuasanya. Jadi bayangkan, hari ini kamu bisa lihat gak pengharapan akan panggilan Tuhan? Hari ini kamu percaya gak betapa kayanya kamu dan saya? Hari ini kamu percaya gak betapa besar kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada Anda dan saya? Kalau kita belum lihat, belum percaya. Hari ini doa saya untuk kita semua di sini supaya kita bisa enlighten. Supaya mata hati kita bisa terang. Supaya selama ini kita nggak bisa lihat, kita bisa tercerahkan. Apa Tuhan kasih janji kosong? Enggak. 1 bulan ini kita sudah belajar bersama-sama dari 3 pasal buku Efesus. Dan ini adalah bukan hanya bukti, ini janji Tuhan. Dia bilang, di Efesus 1 ayat 3, berkat rohani di dalam surga semuanya diberikan kepada kita. Efesus 1 ayat 4, bahwa setiap kita di sini yang percaya kepada Tuhan, yang sudah jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita adalah murid Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, kita itu adalah kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Mungkin kamu dan saya lihat kelemahan satu sama lain, tapi kalau Tuhan lihat kamu dan saya, Tuhan lihat kita kudus dan tak bercacat. Betapa luar biasanya itu. Efesus 1 ayat 8. Limpah dengan segala hikmat dan pengertian. Kurang hikmat pengertian, itu yang kamu rasa. Tapi Tuhan sudah berikan, limpahkan itu. Abundant. Efesus 1 ayat 12. Menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Mana mungkin gua aja jarang dipuji di dunia, di mata Tuhan. Anda dan saya adalah puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan gak pernah kasih lip service. Itu dari hati Tuhan. Dan itu adalah kebenarannya. Efesus 2 ayat 5. Hidup dan duduk bersama-sama dengan Kristus. Wow. Hidup yang saya hidupi ini adalah hidup bersama dengan Kristus. Hidup lama saya sudah mati. Dan saya sekarang gak usah hidup seperti orang dunia hidup. Saya gak usah hidup yang saya mau. Hari ini saya bisa hidup bersama dengan Kristus. Karena ini kehidupan yang abundance, yang luar biasa. Dan bukannya itu. Dunia lihat posisi saya.
Kita suka membandingkan diri kita dengan yang lain. Tapi dikatakan bahwa posisi kamu bersama-sama dengan Kristus di surga. Walaupun kita masih di dunia, tapi positionally kita itu sudah di surga. Kamu tahu betapa kayanya kamu. Kamu sadar berapa besar pengharapan itu. Kamu tahu betapa besar kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kamu dan saya. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Kamu adalah umat, bangsaku, keluargaku, bait Allah. Efesus 3 ayat 10. Melalui dan hanya melalui gereja lah, hanya melalui jemaat lah, Tuhan akan menunjukkan hikmatnya yang luar biasa. Bahkan kepada pemerintah dan penguasa di surga. Pemerintah dan penguasa di surga, malaikat-malaikat bersama dengan Tuhan. Bahkan hari ini belum bisa lihat sepenuhnya apa hikmat Tuhan. Dan Tuhan bilang, dari semua yang saya ciptakan, saya bahkan gak pilih malaikat. Saya pilih jemaat, saya pilih gereja. Di mana malaikat kalau lihat gereja, dia bisa bilang, wow. What a manifold of wisdom. Betapa luar biasanya wisdom kamu, Tuhan. Hanya melalui itu. Dan kenapa dia mau pilih melalui jalan itu? Kita gereja adalah display. Maksudnya kita gereja yang ada kelemahan. Oh ya. Karena orang yang lemah bisa dikasihi. Sedangkan di dunia orang lemah ditendang. Orang yang tidak berarti dianggap spesial di dalam jemaat. Itu membuat penguasa di sorga, wow. I don't see this in any part of the world. Saya hanya lihat di gereja. Jadi silakan, gereja memang rumah sakit. Tapi disitulah Tuhan mau tunjukkan wisdom dia yang luar biasa itu. Kamu bisa lihat gak pengharapannya? Kamu bisa lihat gak betapa kayanya? Kamu bisa lihat gak betapa berkuasanya? Jadi jangan kita di sini mata kita tertutup, kita nggak tercerahkan. Saya mau kita enlighten and not burden. Bukan terbebankan. Ada 3 hal yang kita secara pribadi harus bisa mengerti dan harus bisa praktekkan. Supaya betul-betul kita tidak ditipu iblis, tidak kemudian menjadi, nggak bisa lihat pengharapan, betapa kaya, betapa berkuasanya. Karena saya lihat saudara-saudari yang sudah menjadi murid Tuhan, sudah merupakan bagian dari jemaat, yang sudah merupakan umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan. Bait Allah sendiri. Kita sering menjadi orang yang buta. Saya berdoa tadi pagi, Tuhan tolong celikkan mata, enlighten everyone. Kalau kamu hari ini hidup kamu sebagai orang Kristen, kamu menjadi terbeban, burden. Itu bukan Tuhan inginkan. Tuhan ingin setiap dari kita di sini enlighten. Ada 3 hal. Sangat penting. Yang pertama adalah motivasi kamu. Harusnya berasal daripada siapa kamu sebenarnya. Bukan apa yang kamu lakukan. Be before do. Perlukah kita lakukan? Perlu. Tetapi apa yang harusnya dilakukan, apa yang harusnya terjadi lebih dahulu? Be before do. Apa maksudnya? Maksudnya ini karena di dunia, baik saudara-saudari sadar atau enggak, kita dicekokin dengan prinsip do, have, then baru be. If you do this, then you will have this, then you will become successful. Kamu lakukan ini dulu, barulah kamu bisa memiliki ini, barulah kamu jadi seseorang. Benarkah itu? Enggak, karena kita udah tahu dari buku Kejadian 3 ayat 4. Iblis tahu siapa Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, apa sih yang dia lakukan? Dia udah bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia nggak suka, dan dia putar balikkan itu. Dan di Kejadian 3 ayat 4 dia bilang begini. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, when you do this, matamu akan terbuka dan you will have this.
Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dan kamu akan be like this. Do, then you will have, then you'll be like God. Bohong. Iblis adalah liars, penipu. Bapak segala penipu. Dan hari ini saya lihat miliaran orang tertipu. Termasuk kita. Bohong, kenapa bohong? Karena Alkitab, bahkan buku Kejadian 1 dan 2 sudah bilang, bahwa manusia diciptakan Tuhan sesuai dengan gambaran Tuhan. Sudah, you already sesuai dengan gambaran Tuhan. Makanya kita kalau jauh dari Tuhan, kita akan kosong. Ada yang kurang, kita akan sesat, kita akan kacau. Karena you already are like God's image. You already be that person. Tapi iblis tipu. Dia putar balik. Yang sebenarnya harusnya terjadi adalah kita sudah diciptakan Tuhan sesuai dengan gambarannya. Kita harus tahu who we are. Harus tahu siapa kita sebenarnya. Karena kita tahu siapa kita sebenarnya, maka kita punya choice. Punya pilihan. Karena kita adalah manusia yang bebas. Dan karena saya bebas, saya akan buat pilihan. Karena Tuhan mengasihi saya, Dia kasih saya freedom untuk bisa choose, pilih. Karena saya tahu siapa saya sebenarnya, maka saya pilih untuk melakukan ini dan itu. Dan karena saya memilih melakukan ini dan itu, maka saya akan memiliki hasilnya dan impactnya itu. Yang sebenarnya yang Alkitabiah adalah start dengan be before do. Supaya kamu bisa have. Ini beda tipis, tetapi banyak orang tidak mengerti. Berapa banyak saya lihat saudara-saudari sedang bergumul, kemudian dia cuma sibuk, oh gue harus lakukan ini, berarti gue harus quiet time lebih lagi, berarti gue harus datang gereja, harus commit lebih lagi. Fokusnya do, supaya I have spirituality, supaya I am awesome. Kamu dan saya sudah awesome, baca di buku Efesus. Di mata Tuhan kamu dan saya kudus. Tidak bercacat. Karena itulah maka saya memilih untuk melakukan yang sesuai Tuhan jadikan saya seperti apa. Dan karena itulah kamu dan saya akan lihat apa hasil baiknya itu. Hati-hati. Jangan tertipu oleh iblis. Makanya Efesus 3 pasal pertama tidak fokus dulu kepada what to do, apa yang dilakukan. Fokusnya kepada who you are, siapa dulu kamu sebenarnya. Baru pasal 4 sama 6 baru dibilang karena kamu dipanggil seperti itu, maka hiduplah sesuai dengan siapa kamu sebenarnya dan siapa panggilan kamu. Orang yang baca buku Efesus 4, 5, dan 6 dan bilang suami, kamu harus mengasihi istri, istri tunduklah kepada suami. Tanpa mengerti siapa mereka sebenarnya akan sulit. Kalau kamu fokus do before be, kamu akan capek dan burden. Tapi kalau kamu mulai dengan be before do, you will be enlightened. Berbeda sekali. Contoh lagi, Efesus 2 ayat 8. Ayat favorit kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Itu bukan hasil usahamu. Bukan karena you're doing-nya. Tetapi pemberian Allah. Ini adalah gift. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Jadi siapa saya? Saya ini diciptakan Tuhan. Setelah saya berdosa, Tuhan recreate saya lagi menjadi new creation. Tuhan ciptakan saya sehingga saya punya identitas yang baru. Start dengan be, start dengan siapa saya sebenarnya. Saya ciptaan baru, saya Harlem yang baru. Sesudah itu dia bilang, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sesudah saya tahu who I am, barulah saya I do. Be
before do. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu. Di dalam Efesus 4:23 bahasa Inggris, di NIV dibilang be completely humble. Humble itu bukan yang kamu kerjakan. Humble itu adalah siapa kamu sebenarnya. Kamu mau coba-coba humble, kamu mau lakukan ini, mau lakukan ini, melayani supaya humble. Enggak bisa terjadi. Humility, humble adalah who you are. Itu being-nya kamu. Makanya dia bilang be, baru habis itu make every effort, baru kamu do, baru berusahalah. Be before do. Siapa yang kamu percaya kamu sebenarnya? Saya percaya saya adalah anak Tuhan. Saya tahu saya adalah orang kudus. Saya tahu bahwa ini adalah bait Allah. Karena saya percaya itu, value saya berubah. Nilai-nilai saya berubah, attitude saya berubah. Karena I know who I am. Itulah yang mendrive saya, sehingga tindakan saya atau behavior saya, atau apa yang saya lakukan yang kelihatan oleh kamu dan saya, itu sesuai dengan siapa yang saya percaya. Saya percaya saya ini siapa? Ini gak kelihatan ya, apa yang kamu percaya ini gak kelihatan. Apa yang kamu betul-betul nilai. Apa yang betul-betul bernilai bagi kamu. Kalau kamu adalah seorang pembersih, gak usah diajarin untuk bersih. Kamu akan mau bersih. Kamu bisa kelihatan itu? Gak ada. Itu adalah keyakinan, itu ada di dalam. Yang kelihatan adalah what you do. Nah tentu yang kamu lakukan, kamu lihat ada seorang pembersih, terus dia jorok. Dia lakukan hal yang jorok? Enggak. Kenapa dia gak lakukan hal yang jorok? Kamu perintahkan, kamu jorok. Dia gak akan, karena dianya sendiri, being dia sendiri adalah pembersih. Orang pembersih gak tahan lihat kotor, gak usah disuruh kotor, dia akan bersihin. Kenapa dia do itu? Karena be-nya dia jelas dan dia tahu siapa dia sebenarnya. Ini tentang peran kita di dalam jemaat. Efesus 4 ayat 11. Sekali lagi berulang-ulang. Saya baca buku Efesus berulang-ulang. Gak punya waktu kita untuk lihat itu semuanya. Ayat 11 dia bilang, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi siapa yang menentukan, yang memberikan, oke, kamu rasul, kamu penginjil, kamu pengajar. Ya Tuhan. Bahasa terjemahan bahasa Inggrisnya dia bilang, for God is the one yang kasih kita some to be prophet, some to be evangelist, some to be teachers. Tuhan yang tentukan saya, Tuhan yang pilih saya untuk bisa menjadi penginjil. I am evangelist, saya penginjil. Karena itu apa yang dilakukan? Memperlengkapi orang-orang. Jadi sekarang kalau saya sibuk memperlengkapi orang, tapi saya sendiri gak sadar saya adalah seorang penginjil yang gak bisa, capek itu. Be before do. Sama juga Tuhan kasih karunia kepada berbeda-beda kepada kita. Talenta berbeda-beda. You have to know karunia apa Tuhan berikan kepada kamu before you do. Supaya waktu kamu tahu who you are, dan gampang kamu lakukannya. Efesus 5. Ini terutama untuk orang yang suka bikin peraturan. Dan rasanya kalau bisa lewat checklist itu atau lewat task list atau komitmen itu berarti lebih hebat. Bukan. Atau ada orang yang mungkin merasa beban karena waktu lihat, aduh ini kayaknya kalau ke gereja jadi Kristen itu adalah to do list or not to do list. Kenapa harus mulai dengan do dulu? Karena saya bilang iblis tipu dan dunia mengajarkan kita everything start dengan do, to do list dulu kan. Then you have it, then you become. Sedih banget berapa banyak hari ini udah lakukan 30 tahun, 40 tahun hidupnya. Lakukan mau achieve ini. Hanya untuk bisa temukan identitas dirinya. 40 tahun kerja keras, 40 tahun gak ada waktu dengan keluarga. 40 tahun gak ada waktu untuk Tuhan. Prioritas kacau balau. Hanya mau doing, kerja keras supaya bisa have. Tapi gak jelas siapa dia sebenarnya. Begitu ini hilang identitas dirinya. Efesus 5.
Ayat 3 katakan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Kenapa? Ya sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena kamu orang kudus, that's who you are. That's your very being. Kamu adalah orang kudus. Jadi orang kudus memilih melakukan yang tak kudus. Enggak dong, lakukan yang kudus. Jangan lihat ini sebagai to-do list, to not to-do list. Kamu capek. Ini terutama yang bergumul dengan dosa, kita akan capek. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong. Atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemara, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus Allah. Memang kamu dahulu adalah kegelapan, dia ingatin. Tapi sekarang kamu adalah, you are light. Kamu adalah terang dalam Tuhan. Ingat. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang. It all start from who you are. Kamu percaya nggak kamu orang kudus? Kamu percaya nggak kamu adalah terang? Kalau kamu terang, kamu akan pilih lakukan hal yang kudus. Because be happen before do. Ini sangat jelas sekali, 1 Petrus 2. Ayat 9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. That's who you are. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Perbuatan kamu yang baik itu muncul dari mana? Your doing muncul dari mana? Dari kamu sendiri adalah imamat rajani. Kamu orang kudus. Jadi saya berharap hari ini mata kita bisa tercerahkan, mata hati kita terbuka, terang. Jangan kita di sini lihat, nggak boleh dosa. Enggak. Jangan, kamu akan beban. Remember who you are. Mulai dari itu. Be before do. Then you will have. Itu promise ya Tuhan. Tapi bukan kebalikannya. Do. So that you will have it. Dan barulah lu jadi orang. Capek deh hidup begitu. Yang kedua. Means-nya, caranya gimana? How? Saya kasih tahu ya. Gak mungkin seseorang bisa mengalami Kristus. Bisa Christ-like. Tanpa melalui cross. Enggak mungkin. Kalau ada jalan itu, saya pilih jalan itu. Jadi hari ini jangan orang di sini pikir, gue mau Kristen, gue mau kayak Yesus, wah hebat semuanya. Tapi enggak mau melalui the crucifixion. Enggak ada Christianity without cross. Nah, saya mau bilang ini karena sama juga. Kita kan mau membership commitment renewal. Journey ini bagi saya secara pribadi adalah journey yang sangat exciting. Karena ini bukan journey tentang show off, oke. Karena gua pendeta, berarti gua akan lolos. Gua akan masuk, bukan soal lolos enggaknya. Saya dalam sebulan ini, saya refleksi and I see so much of myself. There's so many things yang saya harus broken before Tuhan. Karena it's a journey of the cross, jalan salib ini. Ini bukan jalan yang mau tunjukkan saya hebat. Makanya bagaimana caranya? Ini adalah path. Jalan of brokenness. Over strength. Jadi kalau hari ini setelah 1 bulan, kamu mulai lihat, wah gue lebih lumayan, gue lebih kuat, dia lemah. Dan sudah mulai terjadi, it's between me, us, and them. Us ini yang mau komit, mereka yang tidak. Saya bilang terus terang, kamu salah kaprah. Maksudnya kan kita mau yang semangat, mau yang kuat. Kalau juga yang nggak komit, jangan dong, out dong, tendang dong. Siapa bilang?
Kalau itu yang kamu lihat, itu yang kamu percaya, saya mau kasih tahu itu yang bukan Tuhan inginkan dan itu bukan yang jemaat inginkan. Dan itu tidak alkitabiah. Ini adalah perjalanan kita. Nah, kita akui brokenness-nya kita. Maksudnya apa? Efesus 4 ayat 25. Katakan, karena kamu udah tahu B-nya kamu, siapa kamu? Karena kamu sudah tahu kamu punya pengharapan. Kamu tahu betapa kayanya kamu. Kamu tahu betapa besar kuasanya. Sekarang saya mau kasih tahu kamu. Karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena apa? Ya karena kita adalah sesama anggota. Saya bilang sama keluarga saya. Mania, anak-anak sering kita duduk. Saya bilang, kita semua ini, papa termasuk ini pendeta ini. I have my brokenness. I have my dysfunctionality. But one thing I tell you, I promise you. Kita akan always speak the truth in love satu sama lain. Saya tanya anak saya, kamu mau papa nggak real? Kamu mau papa bohong sama kamu? Dan mereka juga nggak mau melakukan itu juga. Saya bilang, saya juga nggak mau kalian lie. I do not want you guys mau kelihatan bahwa kalian gini. Sebenarnya di dalam ini ada something else. Kita bilang kita ini adalah orang real. And we love each other because we live in reality dan we are real people. Put off falsehood. Kenapa kita put off falsehood? Karena kita adalah sesama anggota. Kita adalah sesama keluarga. Jadi jangan kita tunjukkan. Padahal di dalam ini udah, tapi oke. Kamu mau anak kamu tunjukkan saya oke, tapi dalam ini, be real. Nah saya tahu waktu kita jadi murid Tuhan, kita punya best intention. Tapi bedakan best intention dengan hidden intention ya. Hidden intention itu nggak kelihatan. Best intention itu betul-betul kita punya intensi yang baik. Saya selalu bilang sama orang waktu lagi ada konflik, ada apa, saya bilang, aduh orang ini brother ini punya best intention. Betul. Tidak ada orang yang punya perfect intention. Seberapa orang mau coba, semua orang saya sebut best. Tapi bukan berarti semuanya itu berarti selalu baik. Pasti ada intensi kita yang nggak baik. Tapi pada dasarnya murid Yesus saya ketemu punya best intention. Dan best intention itu kita mau love, kita mau kind, kita di sini mau bisa bantu orang, kita di sini mau please God, kita di sini mau the truth, kita di sini mau belajar. Itu best intention kita. Tapi whether you like it or not, ini adalah reality. Walaupun kamu sudah selamatkan Tuhan, walaupun kamu diampuni, walaupun kamu sudah jadi orang kudus dan tak bercacat di mata Tuhan, setiap kita di sini kita punya hidden intention. Hidden intention kita apa? Nah inilah ada yang tersembunyi yang nggak kelihatan. Sehingga kita datang sama orang itu, kita senyum kenapa? Karena kita mau please dia. Karena kita sendiri, apa? Mungkin insecure kita di dalam. Ada di antara kita di sini, waktu mungkin dari kita kecil, kita mengalami luka batin kah, wounded, kita dihakimi, kita jadi orang yang gak gampang percaya orang, kita mistrust, kita mungkin juga punya satu kemarahan yang kita simpan, tapi udah jadi murid Yesus, gak boleh marah. Terus kemudian kita pakai kata-kata bagus, karena kita pun udah pinter. Makin sering dengar khotbah, makin sering quiet time. Lama-lama jadi kita pintar mengucapkan hal yang itu, tapi kita ada hidden intention. Sebenarnya kita ada anger, tapi kita bilang, enggak, gua nggak apa-apa. Sebenarnya kita ada bitterness di dalam. Sebenarnya kita ada insecurity. Sebenarnya kita ada hal yang kita benci. Sebenarnya kita ada rasa guilty di dalam. Tapi yang munculnya lain, kata-kata munculnya. Sehingga saudara-saudara lain tangkapnya lain. Yang ditangkap adalah best intention. Sebenarnya ada hidden intention di dalam. Let me tell you, ini adalah reality. Dan ini adalah okay. Karena you and I punya dysfunctionality dan kamu dan saya punya brokenness. Kalau nggak mau percaya, saya mulai dulu. Saya pendeta, saya sudah jadi murid 30 tahun. I still have my brokenness. Tapi justru itu Tuhan mau lakukan. Itu cara Tuhan mau bisa sembuhkan kita. Dia taruh kita dalam jemaat, supaya kita di sini menjadi real. Tentu caranya jadi real. Jangan, gua real ini, lu tahu nggak? Nah itu jangan bukan cara salah. Itu di Alkitab juga bilang. Real itu dalam arti kita datang dalam bentuk vulnerable.
Kita apa adanya tentang kelemahan kita. Kita apa adanya tentang brokenness kita. Kalau kita gitu, kita bisa defensif. Terus ada saudara lain bilang, bro, kamu, I notice. Pakai kata I notice ya. Jangan langsung, lu defensif. Jangan pakai kayak gitu. Belajar, I notice you are a bit defensive. Atau you are defensive. I notice. Oke, I notice. Ini kan yang saya observe. Jangan langsung hakimi, you memang defensif ya. Lu tahu nggak? Gitu, jangan begitu. I notice you're defensive. Nah, orang yang defensif jangan bilang enggak. Yang begitu jawab enggak udah defensif kan gitu kan? Betul nggak? Waktu bilang enggak, itu sebenarnya udah defensif. Nah, kalau kamu begitu terus, kamu enggak pernah mau ngakui, nggak pernah mau broken, nggak mau bisa accept your weakness, nggak mau bisa accept. Dan kamu menjadi vulnerable. Kamu tahu? Kamu enggak akan menjadi orang yang gampang di-approach orang. Your brokenness akan ada di sana, padahal kamu adalah anak Tuhan, orang kudus. Tapi kamu enggak pernah dapat the wholeness. Ingat, kamu dan saya enggak akan perfect. Tuhan akan terus perfectkan. Kita in the process of sanctification. Tapi kamu dan saya bisa menjadi orang yang whole, approachable. Orang datang kita, orang bisa merasa safe. Enggak, gua datang, langsung kedetak. Langsung. Jangan. Waktu saya menjadi murid, saya sudah kudus, but I have low self-awareness. Dan saya bersyukur ada saudara-saudari yang bimbing saya atau dalam grup, oke, kadang-kadang ada yang caranya nggak baik. Tapi saya kemudian, saya mau terima my brokenness, bahwa saya ini orangnya punya blind spot. Dan saya banyak hal yang saya tidak aware. Saya bersyukur ada saudara di jemaat kasih tahu, sehingga makin kita punya self-awareness. Saya dulu suka blame orang. Ya Kejadian 3 baru manusia dosa, langsung Adam sudah nggak usah dipelajari itu. Brokenness itu datang dengan dosa. Dosa itu membuat kita jadi blame, salahkan orang. Kalau kamu tidak mau mulai dengan vulnerable, bilang, ya gue orangnya gampang blame orang. Accept your brokenness. Bukan berarti kalau kamu adalah anak Tuhan, kamu adalah orang yang luar biasa, umat rajani, berarti kamu harus umat raja nih gua. Nggak boleh kelihatan kelemahan. Nggak boleh kelihatan ini. Let me tell you, you are broken people. Kalau kamu mau bisa akui dan vulnerable tentang, yes, saya suka blame orang. Kamu jadi orang yang bisa belajar dan menjadi orang yang whole. Jadi orang berdewasa dan bisa take responsibility. Kita jadi orang yang bisa, kalau saya marah, hari ini kalau saya kemudian jadi, I take ownership. I don't want to blame orang lain. Saya nggak bisa. Yesus diprovok, nggak marah-marah. Karena he is whole. Ngerti nggak maksudnya? Kamu punya ketakutan, akuilah itu. Nah, Tuhan pakai firman dia. Tuhan pakai kasihnya. Tuhan pakai grace-nya, Tuhan pakai jemaat. Itu bisa membuat kita jadi orang yang punya courage. Ada orang yang suka lihat dirinya terus sendiri. Insecure, bentar-bentar dikit ini, sensitif, serba sensi. Kenapa dia nggak hubungi saya? Kenapa dia nggak call gue? Karena the world is around him. Pusat seluruh universe adalah diri dia. Nah, itu dunia. Tapi kalau kamu accept itu, kamu terima itu, kamu bilang, kamu bisa jadi orang yang akan offer yourself as a gift kepada orang lain. Kamu orang yang mau kelihatan bagus, dishonest. Kamu akan diubahkan Tuhan menjadi orang yang honest. Saya nggak punya waktu, kamu silahkan baca lanjutan dari ayat 25. Sampai 32. Oke? Kita ini orang yang suka mau kelihatan bagus. Kita counterfeit ya, kita tipu mau kelihatan. Tapi kita akan diubahkan menjadi orang yang otentik. Itu yang dibilang tadi ayat yang kita baca. Put off. Buang dusta itu. Sesudah itu dalam attitude kita juga perbaiki. Kita jadi orang yang marah, tapi sekarang kita jadi orang peacemaker. Di dalam bahkan hidup kita atau pekerjaan kita dulu orang yang selfish, tapi sekarang kita jadi orang yang generous. Baca di ayat-ayat setelah itu. Di dalam pembicaraan kita dulu bangun kalau bisa,
Kalau bisa referensinya saya. Kalau bisa lu jangan ini gue. Kalau bisa gue yang have the last say. Gue yang ngomong terakhir. Kita harmful yang kita bicara. Tapi kemudian kita jadi berubah menjadi helpful. Tapi masalahnya kamu akui nggak? You have your brokenness. Kalau bicara itu suka bisa harmful buat orang. Walaupun you don't have best intent. Nggak ada bad intention untuk itu. Dalam hal relationship. Dikit-dikit marah, diskon. Tiba-tiba hidup, saya tanya, hidup kamu penuh dengan harmoni atau banyaknya musuhan ini, nanti musuh itu, ini itu. Ini udah mau lebaran, tiap hari lebaran, nanti lebaran, minta maaf, mau sampai kapan lebaran itu? Minal aidin, wal faidin. Tapi kemudian berantem lagi besok, habis itu minal aidin lagi. Lukas 15 adalah satu gambaran yang luar biasa. Inilah perumpamaan tentang anak hilang Rembrandt. Dia menggambarkan bagaimana anak yang bungsu itu, dia sadar, come to his senses, kemudian dia datang. Dia broken, datang dengan broken. Sebelumnya dia datang kepada bapaknya apa? Dengan pede abis, sombong abis. Tolong berikan ini, gue mau ini, mau independen, mau... Dia balik sekali ini dengan brokenness datang. Saya suka gambar Rembrandt. Bapaknya merangkul dia. Membuat pesta untuk dia. Sedangkan kita lihat gambarnya, kamu lihat sebelah kanan, anak yang sulung melihat marah dan dia bilang, bapak gua udah gila nih. Gua selama ini yang kerja keras, gua yang selama ini doing, gua yang komitmen, gua yang ini, tapi lihat. Karena dia lihatnya tentang us and them. Saya mau tanya, siapa yang hilang? Anak yang sulung yang hilang. Anak yang bungsu yang hilang sudah kembali. Brokenness is the path. Cross is the path. Vulnerability is the path. Bukan strength. Paulus luar biasa. Di tahun 55 sesudah Masehi, jadi udah 20 tahun dia jadi murid. Dia bilang, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Paulus paling hina, udah 20 tahun jadi murid. Dia bilang, aku yang paling hina. Makin dewasa dia makin vulnerable, makin dia sadar akan weakness-nya, makin dia broken. Sekarang kamu makin lama makin apa? Hebat. Aku bersyukur aku tidak seperti dia. 60 sesudah Masehi, yaitu 25 tahun si Paulus jadi murid. Dia bilang, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dikaruniakan kasih anugerah. Kasih karunia. Efesus 3:8 bilang itu. Kemudian tahun 64 sesudah Masehi, Paulus sudah 29 tahun jadi murid. Ini adalah kira-kira 2 tahun sebelum dia meninggal. Karena dituliskan di buku 1 Timotius 1 ayat 15. Dia bilang, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saya belum punya hati seperti Paulus. That's my brokenness. That's my pride. Tapi ini pray saya. 2 minggu lagi tanggal 17 April. Waktu saya join bersama dengan saudara-saudari. Untuk membership commitment renewal. Saya bisa capai sana. It's my pray. Makanya saya bilang journey ini bukan... It's a path of a cross. It's a path of saya lihat my own brokenness. Kenapa Harlem kamu nggak bisa kayak ini? Saya hari ini belum bisa lihat saya orang yang paling pendosa. Belum bisa. But I'm getting there. 1 bulan ini saya bergumul. Dalam saya refleksi. Saya bilang apa yang Paulus bilang betul. Tanggal 17 nanti. I will tell you. I'm the worst sinners of all. Karena itu yang benar.
I have brokenness in me. Tapi saya bersyukur karena I know who I am. I know siapa saya di dalam Tuhan Yesus. And I know Tuhan mau saya pilih untuk vulnerable, pilih untuk broken. Lebih daripada having strength in myself. Ini adalah kintsugi. Kamu lihat ini cawan kan retak. Makanya namanya kintsugi. Indah. Itu berdasarkan filosofi dari orang Jepang yang namanya wabi-sabi. That you seeing beauty in the flawed. Kamu lihat satu keindahan di tengah kecacatan, keretakan, brokenness. Makanya cawan ini menjadi bernilai jauh lebih, menjadi berharga lebih. Ini mahal ini. Karena orang yang melihat serpihan itu tidak membuang itu, tapi dia ambil. Dia sambungkan dengan emas murni. Dia sambungkan dengan teliti, dia sambungkan emas murni, dan dia buat sehingga kembali whole, kelihatan sebagai satu tawan, tetapi brokenness-nya, flawed-nya tetap ada kelihatan di sana. Saya adalah kintsugi di mata Tuhan. Saya nggak pernah, saya pendosa. Saya punya masa lalu saya. I have my dysfunctionality, I have my brokenness. Tapi Tuhan begitu baik. Tuhan ambil saya, dia lengket, dia pakai kamu dan kamu. Setiap kamu di sini, jemaat. Sehingga saya bisa menjadi cawan yang lebih indah dari sebelumnya. Cawan yang lebih berharga dari itu. Kayak kita sebut tanggal 17 nanti, it's a celebration. Celebration karena kita tahu how grateful kita. Tuhan begitu baik. Kita yang gak punya harapan dikasih pengharapan. Kita yang miskin menjadi orang yang kaya. Kita yang lemah bisa menjadi orang yang kuat. Pertanyaannya, mau gak saudara-saudari kamu terbuka mata kamu. Mata hati kamu menjadi terang. Enlighten and not be burdened. Yang terakhir. Jadi apa measurement-nya? Apa ukurannya? Ini pertanyaan, saya mau jawab ini karena banyak pertanyaan ini. Jadi ukurannya apa? Nanti membership commitment renewal gimana ukurannya? Gua udah lakukan ini tapi kurang satu. Gimana ini? Saya kasih tahu, ini adalah measurement. Measurement-nya adalah I want to. Bukan I have to. Saya mau. Bukan karena saya harus. Efesus 5 ayat 1 katakan. Sebab itu, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Di dalam terjemahan NIV bahasa Inggris dibilang gini, kembali lagi, be imitators of God. As dearly loved children. Thank you bro, I love you bro. As dearly loved children and live a life of love. Just as Christ loved us. Kamu tahu satu hal yang saya selalu fascinating, selalu saya terkagum. Sampai hari ini ada lihat anak kecil, bagaimana anak kecil itu imitate orang-orang, imitate orang tuanya. Makanya dia bilang sebagai anak Tuhan. Anak saya imitate saya. Dan mereka have to, tidak. Nggak usah dibilang, you have to imitate me. Nggak ada, anak imitate. Anak akan otomatis akan imitate itu. Dan Yesus bilang gini, imitate saya sebagai Bapamu, bagaimana saya mengasihi kamu. Tuhan cuma minta kita imitate aja. Imitate bagaimana saya berkorban untuk kamu. Karena mengasihi kamu. Imitate aja. It's as simple as that. Nggak pernah ada bilang, I have to imitate you. Nggak ada. They want to imitate you. Masalahnya yang bagusnya diimitate, jeleknya juga diimitate. Karena dia bisa terjadi, karena konteksnya di sini bicara tentang relationship. Relationship antara bapak dengan anak.
It's not about rules. It's not about regulation. Itu bukan tentang aturan. It's not about religion. It's not about task, to-do list. Mana, berapa komitmen, berapa gua harus ini, seberapa jam gua harus quiet time, berapa jam baru gua bisa mantap di sini. It's about relationship. Makanya kalau kamu lanjut baca di Efesus 5:21, kita udah tahu ayatnya. Dia mulai bicara relationship suami dan istri. Bapak dengan anak. Tuan dengan orang yang bekerja dengan dia. Dia mulai bilang, suami, kasihilah istrimu. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Imitate bagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kamu boleh dulu, waktu besar nggak punya papa yang jadi contohan. But now you have a heavenly father. Imitate your father. Jadi sekarang jangan hubungan kamu suami dan istri. I love you because I have to love you. Kenapa? Karena Bible bilang begitu. Terus istri bilang, lu tahu, gue sebenarnya udah gak mau tunduk sama lo. Ya. Tapi kenapa gue tunduk? Ya karena Bible say so. You're not imitating hubungan antara Kristus dengan jemaat. Kemudian dia kasih hubungan bapak dengan anak. Kamu pernah lihat Yesus sama babenya bilang, "Be, ini terlalu berat nih cawan bagiku." Lu kejam lu ya, lu kenapa? Enggak ada. Perfect obedient. Karena dia honor the Father. Dia selalu muliakan Tuhan dengan apa? Bahkan ketika dia dicobai, diuji. Ingat butuh Matius? Matius ingat. Sebelum Matius 4, Yesus dicobai dan melakukan do the ministry. Tuhan bapaknya bilang, "This is my beloved son." Dia sudah kasih tahu dia, "You are my beloved son." Dia kasih tahu be-nya dulu, before do. Karena Yesus sudah tahu B-nya dia, siapa dia sebenarnya. Dia adalah beloved son yang luar biasa. Iblis coba mau putar balikkan fakta tadi yang saya bilang itu. Dia mulai bilang apa? Lu kan anaknya. Betul, dia pakai kebenaran, pakai Alkitab. Lu kan anaknya. Kalau gitu, bikin ini, do this. Yesus bilang tidak. Kenapa? Karena belum timingnya. Dia honor the Father. Kemudian dia bilang, "Oh lu kan anak, kalau gitu lu loncat aja. Lu loncat pasti ditampung oleh malaikat. Nggak akan lu akan ucap." Betulkah dia anak Allah? Betul. Dan dia secure dengan itu. Dan dia tidak perlu harus buktikan dirinya siapa itu dia. Kemudian iblis bilang, "Wah ini nggak bisa, kalau gitu gua kasih dia deh. Semuanya, kalau lu mau sujud gua kasih semuanya." Dia dicobain di dalam do, di dalam be, di dalam have. Dia tidak tergerak karena dia tahu who I am before the Father. Dan dia honor the Father. Makanya dia bilang, "Anak, honor your father." Bukan karena you have to, because you want to. Bapak kita, kamu boleh punya bapak yang mungkin dysfunctional. Tidak sehat. But we have heavenly father hari ini. Siapa? Kamu pernah lihat bapak kamu nggak dengerin kamu? Kapannya kita datang dia dengerin. Kapannya dia kasih waktu. Dia tidak provoke kita. Makanya dia bilang, "Father, do not exasperate." Jangan kamu membangkitkan amarah. Karena Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi. Ketika kita salah, dia penuh dengan grace. Dia penuh dengan mercy. Tapi dia juga penuh dengan kebenaran. Kamu lihat begitu banyak tentang relationship. Kamu jadi bisa ngerti. Dan kamu menjadi suami yang kemudian mengasihi istri kamu. Yang memperlakukan istri kamu, mengasihi istri kamu, menjaga istri kamu seperti kamu jaga diri kamu. Because you want to, not because you have to. That is the context of relationship. Tapi rules nggak akan buat itu. Rules itu adalah I have to. Sekarang pertanyaan saya mau tanya. Kamu lihat ini sekarang nanti membership commitment renewal is a rules, regulation, atau kamu lihat itu sebagai relationship dengan Tuhan. Dan dengan sesama kita saudara-saudari di sini. 2 Korintus 5, Paulus bilang, "Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti." Jadi yang mendrive dia menguasai dia, yang compels dia apa? Kasih Kristus. Jadi dia ngerti. I want to, not because I have to. Wow. Saya mau baca cerita ini. Baca ayat ini. Efesus 3 ayat 17 bilang gini. "Oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus." Saya ulangi lagi. Supaya kamu Harlem bersama-sama dengan brother sisters dalam jemaat dapat memahami betapa lebar dan panjang
dan tinggi dan dalam kasih Kristus. 30 tahun yang lalu, untuk pertama dalam hidup saya mengerti kasih Yesus untuk saya secara pribadi. When I study the cross, when I study salib, saya bilang, oh, gila. Karena selama ini saya ambil kasih Kristus itu secara biasa-biasa. Saya pikir Yesus mengasihi seluruh umat manusia, mengasihi betul, tetapi saya nggak pernah take it personally. When I take personally, saya lihat seberapa dalamnya. Seberapa dalamnya Yesus mengasihi saya. Dan gratitude saya, rasa bersyukur saya menjadi lebih. Dan itu menolong saya sampai hari ini karena saya tahu seberapa dalamnya. Dan saya bilang, saya renungkan salib sering dalam hidup saya. Karena saya tahu ketika hati saya mulai sombong, saya mulai pikir saya sudah bisa, mulai saya kuat di sini. Saya bilang, no, I gotta go back to the cross. Waktu saya lihat itu, makin dalam. Tapi saya tidak bisa memahami sepenuhnya kasih Kristus tanpa kamu, brother sister. Waktu saya lihat saudara-saudari yang rela pergi, drive 8 jam dari Jakarta, kirim obat pergi ke Semarang. Karena ada saudari kita yang memiliki kesusahan. Waktu saya lihat itu, malam pergi ke sana. Saya mengerti lebarnya. Waktu saya lihat saudara-saudara di sini, ada orang, kemarin saya ikut retret, saya lihat ada saudara kita yang jalan pun udah susah, nggak bisa. Saya lihat ada brother yang nolong, bawa dia, karena itu jalannya jadi lambat. Saya lihat saudara-saudari kita di sini melayani, membawa orang di kursi roda, bawa orang. Saya lihat itu, membuat saya jadi ngerti panjangnya lebih. Saya lihat orang yang lemah diperlakukan spesial, bukan ditendang, tapi kemudian perlakuan spesial. Saya lihat itu, saya mengerti lebih. Saya mengerti melalui kamu saudara-saudari, karena dengan saya sendiri, I cannot comprehend the fullness, the whole dimension of kasih Tuhan. Makanya Tuhan bilang ini melalui jemaat. Hanya melalui jemaat. Karena itu, kalau saya pertemuan ini, saya hadir di sini, saya ada di sini, not because I have to. Because I want to. I want to understand God's love. Deeper. Higher, wider. Saya mau lihat itu. Kamu mau? Do you want to? Kamu saat teduh because you have to? Kamu berdoa because you have to? Apa because you want to? Pemazmur kata ini, Mazmur 119. Saya mengasihi firman-Mu. Aku suka firman-Mu. Firman-Mu itu seperti madu yang manis. Pemazmur tidak datang, quiet time dan bilang I have to. Dan kemudian merasa gue udah memasuki komitmen, gue bisa siap untuk membership komitmen renewal. Measurement-nya bukan rules, bukan regulation, bukan komitmen kamu, aktivitas kamu. The measurement adalah do you want to? Do you desire to? Not do you have to? Ini cerita tentang Maria dan Marta, kita udah tahu ceritanya. Saya mau tutup dengan cerita ini. Apa salah Marta? Nggak ada. Dia lagi kerja, doing things for Jesus. Habis itu dia lihat, kok dia duduk di sana. Protes, Yesus tolong dong. Suruh dia juga bantu gua, suruh dia do something for you. Ini kan for you, lu datang. Kita harus preparation, harus siapin, harus bikin kari, harus bikin ini semuanya. Doing for you. Yesus bilang, Marta, Marta. Kamu melakukan banyak hal. Tapi kamu miss yang terbaik. Yang better. Yaitu being with me. Saya tahu saudara-saudara di sini, you love Jesus. And you want to do good things for Jesus. Tapi saya mau bilang, kalau kamu lakukan itu, kamu lebih suka doing thing for Jesus, lebih daripada being with Jesus. Kamu akan kayak Marta, akhirnya blaming, akhirnya capek, terbeban, marah. Tuhan mau kamu dan saya seperti Maria. Di mana waktu kita being with Jesus, kita dipenuhi. Kamu dipenuhi dan you do it based on apa yang kamu sudah terima dari Tuhan Yesus. Kalau saya punya piring di sini, piring saya kosong, saya kasih kamu apa? Kasih kamu angin sorga. Tapi kalau piring saya terisi,
saya bisa memberikan and doing it for you and doing it for God. Do you want to be with Jesus? Or do you have to? Karena if you want to be with Jesus, you will do great things for God. Kita 1 bulan ini akan mengadakan Skip a Meal Challenge. Saya sangat hargai apa yang Hope lakukan. Luar biasa. Hope dipakai Tuhan untuk membantu orang yang kekurangan, orang-orang yang perlu bantuan. Tapi kamu bisa pakai, saya kasih tahu kepada kita saudara, kamu bisa pakai membuat orang termotivasi karena guilt, rasa bersalah, atau karena greed. Contoh, kalau buat orang merasa bersalah, bisa akhirnya dia lakukan, tapi kita buat dia merasa bersalah. Dengan cara begini. Tahukah Anda berapa banyak anak yatim yang Anda bisa beri makan dengan secangkir Starbucks? Besoknya kamu minum Starbucks rasa bersalah. Bisa, akhirnya orang itu nggak minum Starbucks. Bisa, itu karena guilt, tapi itu nggak tahan lama. Atau dengan greed, ada juga. Lakukan itu, banyak juga gereja lakukan itu. Kamu mau diberkati? Kalau mau diberkati, bantu orang miskin. Jadi kita lakukan karena mau diberkati, karena greed. Alkitab bilang, yang benar cuma satu. Kamu lakukan because of God's grace. 2 Korintus 8 ayat 9 bilang, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya orang miskin, Yesus kaya. Dia mau buat saya kaya, dia mau buat saya kaya, dan dia buat saya makin kaya, dia buat saya makin kaya. Dan untuk dia jadi miskin. What a grace. Anugerah kasih karunia luar biasa. Dan kalau kamu lakukan itu, it will last. Bukan cuma seminggu, sebulan. Kita lakukan semua bersama 1 bulan. Skip a meal challenge. Jadi ada 1 meal kamu, bagus juga semasa COVID saya lihat banyak yang naik berat badan. Oh, ini guilty lagi bro ya. Ini pendeta baru ngomong nih, sekarang mau bikin guilty. Enggak, saya kasih tahu fakta, oke? Okay? Kamu skip a meal. Karena kamu tahu betapa kayanya Yesus. Grace Tuhan luar biasa, makanya kamu hari ini bahkan bisa punya makanan, punya meal untuk di sana. Dan kamu berikan because of God's grace, not because of guilt, not because kamu mau dapat blessing itu. 1 bulan aja. Kalau 1 orang bisa skip meal, 1 hari bisa 10.000, ada 20.000, ada yang 50.000, ada yang mealnya 200.000. 1 bulan kamu kumpulkan. Setiap Jumat kita Nusantara lakukan, kamu tahu berapa luar biasa, berapa banyak orang kekurangan yang bisa dibantu. Saya mau kita jadikan ini karena I want to, not because I have to. Amen? Jadi kita belajar untuk kita bisa enlighten. Pastikan motivasi kita be before do. Kenal, tahu siapa kamu adanya. Jangan kebalik, jangan do dulu, have baru kamu be. Itu tipuan iblis. Yang kedua, means-nya gimana caranya? It's a path of brokenness. Bukan mau show off, mau tunjukkan bahwa saya itu strong. Dan yang ketiga, measurement-nya apa? Because I want to. Not because I have to. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kasih Engkau yang luar biasa. Bantu kami bersama-sama sebagai jemaat Tuhan untuk begitu menghargai janji Engkau. Melihat pengharapan Engkau yang begitu luar biasa, karena itu Engkau memanggil kami. Melihat betapa kayanya kami, betapa kuasa Engkau sudah berikan kepada kami. Celikkan mata hati kami, bantu kami enlighten and not burden. Saya berdoa Tuhan supaya iblis kalah dari peperangan ini. Bantu supaya tanggal 17 nanti bersama-sama kami datang. We have a day of celebration. Karena kami tahu siapa kami sebenarnya. Dan kami adalah anak-anak Engkau. Not because what we do, but because of who we are, who you are, what you have done for us. Thank you.
Biarlah kemuliaan hanya kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua di sini. Amin.